Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di acara Al-Wafa Podcast episode ketiga. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait kesiapan menuju acara Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad SAW dan Haul Akbar Al-Fitrah tahun 2023. Pada episode ini kita akan berbincang-bincang tentang kesiapan menuju acara Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad SAW dan Haul Akbar Al-Fitrah 2023. Di sini saya ditemani oleh narasumber kita Ustadz Nasiruddin. Beliau selaku Ketua Umum Panitia Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad SAW dan Haul Akbar tahun 2023. Beliau pernah berkhidmah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah sejak 1995. Berbagai amanat telah dipercayakan pada beliau, baik sebagai pengurus pondok, pengurus Yayasan Al-Hikmah Indonesia, pengurus Jamaah Al-Hikmah, dan juga pernah berkhidmah di kepanitiaan Haul Akbar Al-Fitrah. Dan saat ini beliau diamanati sebagai Ketua Umum Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad SAW dan Haul Akbar Al-Fitrah tahun 2023. Mungkin sebelumnya kita akan menyapa beliau, bagaimana kabarnya gitu ya. Ustadz Nasiruddin, bagaimana kabarnya jenengan? Alhamdulillah sampai saat ini masih dalam lindungan dan naungan Allah, tetap Islam, iman, sehat walafiat. Semoga Mas Hadi dan pemirsa dimanapun berada juga demikian adanya. Amin. Mungkin sebelumnya saya mau tanya ke jenengan Ustadz, bagaimana perasaan jenengan ketika diamanati sebagai Ketua Majelis Dzikir Haul Akbar pada tahun ini? Saya kaget ya. Begitu menerima informasi bahwa saya diamanati sebagai Ketua Umum Panitia Haul Akbar tahun 2023 ini. Itu di luar dugaan saya sama sekali. Saya tidak pernah menginginkan amanat jabatan apapun sebenarnya. Cuma karena sudah amanat, ya saya harus mengemban amanat ini meskipun berat saya rasakan, tapi saya tidak boleh menolak. Ya, saya akan berusaha seoptimal mungkin, semaksimal mungkin bersama dengan jajaran kepanitiaan yang lain untuk mensukseskan acara ini. Ngomong-ngomong tentang Haul Akbar Al-Fitrah, kira-kira menurut jenengan Haul Akbar Al-Fitrah ini sudah berlangsung sejak tahun berapa? Pastinya saya tidak tahu persis, tetapi sebelum saya berkhidmah di sini, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya ini sejak tahun 1995. Itu sudah ada Haul Akbar. Setahu saya Haul Akbar itu ya sebelum itu, ya sebelum tahun 1995. Pastinya tahun berapa dimulai saya juga tidak tahu. Kalau dulu Haul tahun 1995 itu masih skala sebesar ini atau masih kecil-kecilan? Oh, masih ruang lingkupnya masih sedikit, masih kecil. Setahu saya Majelis Dzikir Maulidur Rasul Akbar ini bermula di kediaman Hadratus Syekh Romo Kiai Ahmad Asrari Al-Isaki radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah, Mursyid Thariqah Qadirul Naqsyabandiyah, dan juga pendiri Jamaah Al-Hikmah. Itu bermula dari kediaman beliau. Itu di dalam beliau, dalam sekup yang ruang lingkup yang sangat sederhana dan kecil, ya, di kediaman beliau. Itu tahun berapa itu. Kemudian setelah itu di musola, waktu itu musola belum jadi masjid, gitu ya, masih masjid. Itu dalam rangka Haul Kanjeng Sunan Ampel, ya kira-kira akhir tahun 80-an atau awal 90-an. Melihat acara Haul Akbar ini kan melibatkan berbagai macam aspek itu. Kira-kira kesiapan koordinasi yang dilakukan oleh panitia terkait berbagai macam
aspek-aspek itu tadi gimana Ustaz, kesiapannya? Alhamdulillah kita selama ini sudah mengadakan beberapa kali rapat bersama dengan jajaran panitia, berkoordinasi dengan ketua bidang dan seksi, karena di Kepanitiaan Hall ini ada 6 bidang dan 36 seksi. Sudah beberapa kali rapat kita berkoordinasi untuk mematangkan perencanaan, melakukan persiapan-persiapan. Juga kami berkoordinasi dengan beberapa instansi, khususnya instansi pemerintah terkait dengan kepolisian, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan juga dengan kepolisian, baik itu di tingkat polsek, polwil, dan polda. Berarti banyak yang terlibat dalam acara ini Ustaz ya? Banyak sekali, beberapa elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan juga, instansi pemerintah, TNI Polri juga terlibat langsung di dalam pelaksanaan Majelis Dzikir Maulidur Rasul dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya tahun 2023 ini. Melihat acara hall ini kan sudah 3 kali. 3 kali, sekali ditunda, kemudian 2 kali dilaksanakan secara online. Tentunya tahun ini akan perasaan jamaah akan membeludak gitu. Kira-kira untuk Haul Akbar tahun ini jamaah yang hadir itu kira-kira berapa? Kita sudah melakukan prediksi dan estimasi bahwa jamaah yang hadir itu akan jauh lebih banyak dibandingkan Majelis Dzikir Maulidul Haul Akbar terakhir sebelum Covid. Apalagi sudah 3 tahun tidak dilaksanakan secara terbuka, tatap muka, ya. Tidak 3 tahun pun, dari tahun ke tahun jumlah jamaah itu bertambah dan terus bertambah gitu. Itu antisipasi tentu akan lebih banyak. Di antaranya sarana prasarana kita juga tambah, konsumsi, akomodasi dan lain-lain. Kita sudah prediksi dan estimasi dan kita sudah menyiapkan itu semua. Melihat jumlah jamaah yang diprediksi akan lebih banyak dari tahun sebelumnya, kira-kira sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh panitia? Baik, dari sarana prasarana tentu kita menambah ya. Contoh terop, juga konsumsi dan juga akomodasi penginapan untuk para jamaah yang datang dari berbagai penjuru Nusantara dan luar negeri. Maktab kita terus tambah ya, dengan meminta keikhlasan masyarakat sekitar, dan alhamdulillah sangat welcome dan support sekali, mengikhlaskan kediaman mereka itu untuk dijadikan tempat istirahat penginapan sementara. Ini data panitia sampai saat ini tidak kurang dari 700 rumah penduduk warga sekitar Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding yang akan dijadikan maktab, dan itu ada beberapa sektor-sektor. Dari luar negeri juga ada? Dari luar negeri juga ada, dari Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, Australia ya, kemudian dari Turki, Taiwan, Hong Kong, dan juga Saudi Arabia. Dari berbagai macam jamaah yang hadir, kira-kira siapa saja tokoh-tokoh yang akan menghadiri acara haul pada tahun ini? Misalnya di kalangan kiai ataupun di kalangan pejabat negara, itu kira-kira yang akan hadir itu siapa? Baik, insya Allah tamu mulia kita adalah Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jilani. Beliau sebelumnya sebelum tinggal di Turki itu adalah tinggal di Makkatul Mukarramah, Saudi Arabia. Beliau insya Allah hadir bersama dengan para habaib masyayikh dari Turki dan dari Mesir. Itu dari kalangan habaib. Juga habaib dari berbagai kota, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga luar Jawa. Juga akan hadir seorang habaib dari Malaysia. Itu dari kalangan habaib dan masyayikh. Ya, tentu para masyayikh, para kiai. Kemudian dari kalangan pejabat tentu dari gubernur, kapolda, pejabat Pemprov, ya, pemerintah kota, juga dari TNI Polri juga insya Allah akan ikut hadir dalam acara Haul Akbar di sini. Ya.
juga dari kalangan akademisi, ya, akademisi, pimpinan perguruan tinggi, dan beberapa tokoh, ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial keagamaan, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan beberapa organisasi kemasyarakatan yang lain. Dari sekian banyak jamaah yang hadir saat ini, kira-kira apa yang buat mereka itu sangat antusias untuk menghadiri acara ini? Inti acara ini tuh semacam apa, Ustaz? Kan dia dilaksanakan Sabtu malam, Minggu pagi. Baik, acara Majelis Zikir Maulidur Rasul Haul Akbar ini adalah yang Sabtu malam itu adalah istighosah, khutmil Quran, zikir fida, doa birrul walidain, dan mau'izatul hasanah. Kemudian yang pagi hari itu adalah istighosah, tawasul Fatihah, pembacaan Maulid Nabi, zikir, dan juga mau'izatul hasanah. Jadi inti dari acara ini kita berkumpul bersama-sama untuk berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, kirim doa. Tidak kita hanya mendoakan kita sendiri, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, keluarga kita, sesepuh pilih sepuh kita, segenap arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina fi jami'il jihad. Jadi semacam kirim doa gitu, dengan pelantara ulama-ulama yang di Al-Fatihah gitu, dengan barokahnya itu bisa memberikan berkah untuk kita semua. Iya, kita ratusan umat bersama dengan para masyaikh, ulama, habaib, tokoh masyarakat berdoa di Pondok Pesantren Al-Fitrah ini, berzikir bersama, berselawat bersama. Ini menurut saya adalah sungguh merupakan majlis yang mulia dan penuh barokah. Untuk menyambut sekian banyak tamu tadi, Ustaz, yang diperkirakan jumlahnya ratusan ribu, kira-kira kesiapan dari panitia untuk menyambut tamu-tamu tadi itu sejauh mana, Ustaz? Baik, setiap seksi sudah menyiapkan tugasnya masing-masing. Di antaranya akomodasi acara dan sebagainya. Contoh adalah untuk kebutuhan terop, gitu ya. Kebutuhan terop yang kita akan pasang terop itu seluas tidak kurang dari 2,5 hektar. Baik itu yang ada di dalam pondok maupun di luar lingkungan pondok. Jalan raya di sepanjang jalan raya itu. Itu yang pertama. Yang kemudian juga panggung untuk acara. Itu luasnya 120 meter kali 20 meter. Itu. Kemudian karena jamaah yang datang itu adalah untuk mengikuti, hak mendengar jamaah itu betul-betul kita perhatikan. Jadi kita berusaha untuk memenuhi sound system agar jamaah yang datang itu bisa betul-betul bisa mendengarkan dengan jelas, sehingga bisa mengikuti majelis zikir Maulid Rasul dengan khusyuk dan khidmat. Itu. Kemudian juga konsumsi itu kita siapkan untuk ratusan ribu umat yang akan mengikuti majelis yang mulia dan penuh berkah ini. Kan acaranya Sabtu malam dan Ahad pagi. Sebagian jamaah yang di luar negeri, dari luar pulau, yang lintas provinsi itu bahkan hari Kamis sudah datang. Sebagai panitia kita berkewajiban untuk menghormat beliau-beliau mereka itu dengan menyediakan tempat istirahat, tempat menginap sementara, dan juga konsumsinya. Tidak kurang rumah penduduk yang diikhlaskan oleh warga sekitar itu untuk ditempati para tamu Haul Akbar ini tidak kurang dari 700 rumah. Belum termasuk ruangan-ruangan yang ada di dalam pondok. Itu dari maktab. Ya. Dan untuk kebutuhan air bersih pun di samping bilik-bilik kamar mandi yang ada, kita juga menyiapkan bilik-bilik toilet darurat. Gitu. Ya, kita juga dapat bantuan dari pemerintah kota
ada beberapa mobil kontainer toilet yang disediakan di beberapa tempat. Itu kemudian dari kesehatan tidak menutup kemungkinan ratusan ribu jamaah yang hadir itu akan mengalami kelelahan atau mungkin ada gangguan kesehatan. Kita menyiapkan tidak kurang dari 6 pos kesehatan. Kita bekerja sama dengan puskesmas dan beberapa rumah sakit ya untuk membantu kami di dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi ratusan ribu umat yang akan mengikuti majelis zikir Maulidur Rasul ini dan Haul Akbar ini. Sungguh luar biasa ya. Keterlibatannya. Kemudian selain keterlibatan panitia nih, kira-kira keterlibatan santri seperti saya ini kan, santri kemudian atau alumni santri yang sudah keluar dari pondok, itu keterlibatannya dalam acara ini tuh seperti apa? Santri, hampir semua santri itu berperan aktif di dalam pelaksanaan majelis zikir Maulidur Rasul dan Haul Akbar ini. Ada jobnya masing-masing. Tuan rumah gitu. Ada tuan rumah, dia harus berperan aktif. Ada yang di bagian air, ada yang bagian distribusi, konsumsi, ada di bagian ini, bagian kota aman dan lain sebagainya, juga di bagian maktab. Di bagian maktab pun kita juga dibantu oleh mahasiswa-mahasiswi jamaah al-khidmah di kampus-kampus untuk maktab, mengarahkan maktab ini di bagian maktab sesuai dengan sektor-sektornya itu. Itu santri dan alumni juga. Santri, alumni dan juga mahasiswa beberapa perguruan tinggi yang mereka itu sering ikut kegiatan jamaah khidmah di kampus-kampus. Melihat besarnya acara ini, kira-kira untuk penggalian dana yang dilakukan oleh panitia untuk menyukseskan acara ini tuh bagaimana? Alhamdulillah syukurillah, dari tahun ke tahun jumlah dana yang begitu besar itu selalu tercukupi, bahkan selalu ada saldo, tidak pernah kurang. Iya, tidak pernah kurang. Dan sebagian besar itu adalah khidmah dari jamaah dan juga dari masyarakat. Ya, baik itu yang berupa finansial uang maupun yang berupa natural. Seperti sayur mayur dari jamaah al-khidmah, daerah-daerah itu kirim sayur sekian truk. Contoh dari Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Malang itu puluhan truk yang dibawa ke sini untuk kebutuhan konsumsi jamaah. Pernah serondeng gitu ya, parutan kelapa yang kemudian digoreng itu kan, itu ada 4 pickup. Itu serondeng ya, 4 pickup serondeng. Beli berapa itu? Pickup. Mungkin dari jenengan Ustadz sebagai ketua panitia acara pada tahun ini, ada himbauan atau pesan-pesan buat jamaah yang akan hadir di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah ini, Ustaz? Baik, kepada para jamaah yang akan hadir dan mengikuti majelis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99 Surabaya pada Sabtu malam dan Ahad pagi tanggal 25 dan 26 Februari 2023 yang akan datang. Saya berharap mari kita tata niat yang baik ya untuk mengikuti majelis yang mulia penuh barokah ini. Bagi jamaah yang mengadakan secara rombongan, himbauan saya sebagai ketua panitia, berhati-hati selama di jalan, perbanyak baca salawat selama perjalanan, tetap patuhi lalu lintas, tertib berlalu lintas, dan ketika sampai di lokasi tetap tenang mengikuti arahan dari ketua rombongan dan panitia. Dan bagi jamaah yang bersama rombongan selama di maktab, untuk tetap menjaga kebersihan, ketertiban, dan juga selama acara kami
mengharap untuk bisa mengikuti acara mulai awal sampai akhir dengan tenang, tumak ninah, dan himbauan kami selama acara untuk tidak merokok bagi bapak-bapak atau jamaah laki-laki, dan sebisa mungkin kita tidak berbicara satu sama yang lain ketika acara itu sedang berlangsung, sehingga kita bisa mengikuti acara itu dengan khidmat dan khusyuk, dan ketika pulang tidak perlu terburu-buru, tetap tenang, ikuti arahan dari ketua rombongan maupun arahan dari panitia. Mudah-mudahan kita mendapat luberan berkah dari majelis yang mulia dan penuh barokah ini. Amin. Allahumma amin. Mungkin terakhir, ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan melalui Instagram Al-Wafa Media. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan ke Instagram tadi sudah terjawab secara nggak langsung, sudah terjawab oleh narasumber kita tadi. Jadi kita tidak perlu membahasnya satu persatu, karena itu akan mungkin bisa memakan waktu. Podcast ini bisa berlangsung sama 1 jam 2 jam nanti kalau kita bahas. Ya. Jadi sudah terbackup, sudah terjawab secara tidak langsung oleh penjelasan dari narasumber kita tadi. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih pada narasumber kita, Ustaz Nasiruddin. Juga terima kasih kepada para pemirsa dimanapun berada, karena telah menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa terus dukung channel YouTube Al-Wafa ini dengan cara di like dan di komen, dan kemudian jangan lupa untuk di subscribe. Selain YouTube, Al-Wafa juga memiliki akun media sosial yang lain seperti Facebook, Instagram maupun TikTok juga ada gitu ya. Jangan lupa diikuti semua untuk mengikuti konten-konten terbaru yang ada di Pondok As-Salafi Al-Fitrah ini. Terima kasih untuk narasumber karena sudah meluangkan waktunya untuk menjadi informan bagi acara pada episode kali ini. Juga tentunya untuk pemirsa yang ada di manapun berada, terima kasih karena sudah mendukung channel ini. Dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.